Hey, Parta di sini. Kali ini kita akan lanjut membahas distribusi peluang variabel acak diskrit. Kalau video sebelumnya itu video bagian 1 menjelaskan tentang konsep dasar distribusi peluang variabel acak diskrit dan 2 contoh. Kali ini kita akan bahas lebih banyak contoh. Tetapi kita akan fokus pada menentukan nilai yang tidak diketahui pada tabel grafik atau fungsi distribusi peluang variabel acak diskrit. Kita bahas contoh pertama. Tabel di bawah ini adalah tabel distribusi peluang variabel acak diskrit. Tabelnya seperti ini. Untuk X sama dengan 1, fx-nya K, dan untuk X sama dengan 6, fx-nya 3K, sedangkan nilai fx yang lain diketahui. Pertanyaannya adalah tentukanlah nilai K yang memenuhi. Yang nomor B, nyatakan tabel di atas sebagai fungsi dan grafik distribusi peluang variabel acak diskrit. Sedangkan yang C adalah tentukanlah nilai dari P kurung buka X besar kurang dari sama dengan 6. Pertama kita akan jawab untuk pertanyaan A, yaitu menentukan nilai K. Seperti yang kalian pelajari di video sebelumnya, bahwa jumlah dari semua fx yang ada pada tabel distribusi peluang variabel acak diskrit itu harus sama dengan 1. Ya, kalau lupa perhatikan kembali video yang sebelumnya, itu ada 2 syarat suatu data kita bisa sebut sebagai distribusi peluang variabel acak diskrit. Yang pertama, bahwa jumlah semua nilai fx adalah sama dengan 1. Yang kedua adalah setiap nilai fx-nya minimal 0, maksimal 1. Itu syaratnya. Jadi kita jumlahkan fx-nya itu ada apa saja. Pertama ada f1 tambah kemudian nilai x-nya ada 3, f3 tambah f5 tambah F6 tambah F7 yang ada di tabel kan 1, 3, 5, 6, 7 harus sama dengan 1. F1 nya adalah K, F2 nya F3 nya 2/9, F5 nya 2/9, F6 nya 3K, F7 nya 1/9 sama dengan 1. Untuk mempermudah perhitungan, kita kalikan semuanya dengan 9. Kenapa kali 9? Karena penyebutnya semua 9. Jadi K kali 9, 9K, 2/9 kali 9 kan 9-nya habis. Jadinya 2, 2/9 kali 9 itu 2, 3K kali 9, 27K, 1/9 kali 9, 1, 1 kali 9, 9. Kedua ruas dikali 9. Kemudian 9K tambah 27K adalah 36K. 2 tambah 2 tambah 1 itu adalah 5 sama dengan 9. 36K sama dengan 9 kurang 5, 4. K sama dengan 4/36. Atau kalau disederhanakan menjadi 1/9. Jadi nilai K adalah 1/9. Untuk mempermudah menjawab soal nomor B dan C, kita perbaiki saja sekarang tabelnya. F1 nya kan K. K itu kan kita tahu nilainya 4/36 atau 1/9. Jadi kita pakai 1/9 saja di sini. Biar semua penyebutnya sama-sama 9. Kemudian kan di sini ada 3K. 3K itu K-nya diganti dengan 1/9. Jadi K-nya diganti dengan 1/9. Jadi 3 kali 1/9 itu berapa? 3 kali 1/9 itu adalah 3/9 atau 1/3. Kita tulis 3/9 aja Kak, supaya penyebutnya semua per 9. Jadi ini tabel yang benar sekarang. Barulah bisa menjawab soal nomor B. Pertanyaan nomor B adalah mengubah tabel
distribusi peluang variabel acak diskrit menjadi grafik dan fungsi. Pertama kita ubah tabelnya menjadi fungsi. Jadi kita tulis fx itu sama dengan 0 untuk x yang lain. Ya kan itu selalu wajib diisi. Kemudian di tabel paling kecil berapa? Paling kecil kan 1/9. Jadi 1/9 untuk x. Kapan nilainya 1/9? Ketika x-nya 1 atau 7. Nilainya 1/9. Kemudian yang lebih besar dari 1/9 adalah 2/9. Kapan nilainya 2/9? Saat x-nya 3 atau 5. Kemudian yang paling besar adalah 3/9. Kapan nilainya 3/9? Saat x sama dengan 6. Barulah kita belajar cara membuat grafik. Kita buat koordinat kartesius seperti ini dulu, kemudian buat angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang paling besar kan 7. Kemudian fx-nya kita buat 1/9, 2/9, 3/9. Kan paling besar itu adalah 3/9. Barulah kita buat grafiknya. Untuk x sama dengan 0 tidak ada, untuk x sama dengan 1, 1/9. Untuk x sama dengan 2 tidak ada, untuk x sama dengan 3, 2/9. Seperti ini. Untuk x sama dengan 4 tidak ada, untuk x sama dengan 5 juga 2/9. Untuk x sama dengan 6 itu 3/9. Untuk x sama dengan 7 itu adalah 1/9. Jadi kita peroleh grafik distribusi peluang variabel acak diskritnya. Nomor B selesai, kita lanjut ke nomor C. Yang C pertanyaannya, tentukan nilai dari P X besar kurang dari sama dengan 6. Yang kurang dari sama dengan 6 itu apa? Yaitu 1, 3, 5, 6. Jadi Px kurang dari sama dengan 6 itu sama dengan F1. Kan 1 kurang dari sama dengan 6. Tambah F3 tambah F5 tambah F6. F1-nya 1/9, F3-nya 2/9, F5-nya 2/9, F6-nya 3/9. Jadi ini hasilnya berapa? 8/9. Itu jawabannya. Cara 2 adalah metode komplement. Intinya rumusnya seperti ini. PA itu sama dengan 1 dikurangi PA komplement. A komplement ini adalah kebalikan dari kejadian A. Oke, kita jawab soal nomor C, tetapi kita menggunakan cara 2, metode komplement. Px kurang dari sama dengan 6 sama dengan 1. Kurang dari P, kebalikan dari kurang dari sama dengan 6 apa? Kebalikan dari kurang dari sama dengan 6 adalah lebih dari 6. Kebalikan kurang dari lebih dari, kebalikan sama dengan ya tidak ada sama dengannya. Jadi sama dengan 1 dikurangi yang lebih dari 6 apa di tabel? Kan di sini enggak ada x-nya, kan ada angka 1, 3, 5, 6, 7. Yang lebih dari 6 adalah 7. Jadi Px lebih dari sama dengan 6 itu tidak lain adalah F7. Sama dengan 1 dikurangi 1/9, samakan penyebut. 9/9 dikurangi 1/9 sama dengan 8/9. Jawabannya sama. Kalau kalian tanya kenapa di sini rumusnya harus 1, ya karena total dari
fungsi peluang harus hasilnya 1. Kejadian ditambah kebalikan dari kejadian itu jumlahnya harus 1. Makanya di sini rumusnya 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui fungsi peluang variabel acak diskrit sebagai berikut. Fx sama dengan 0 untuk x yang lain, 1/7 untuk x sama dengan 1 atau 3, k untuk x sama dengan 2, dan 7k plus 4/14 untuk x sama dengan 4. Tentukanlah nilai k yang memenuhi. Nyatakan fungsi di atas sebagai tabel dan grafik distribusi peluang variabel acak diskrit. Dan pertanyaan yang C yang terakhir, tentukanlah nilai dari P x besar kurang dari 3. Oke, kita akan coba jawab soal ini. Untuk nomor A itu menentukan nilai K. Sama konsepnya dengan soal yang pertama, bahwa jumlah nilai fx harus sama dengan 1. Jadi kita tulis yang pertama f1 karena ada x sama dengan 1. Kita tulis f2 karena ada x sama dengan 2, tambah f3 karena ada x sama dengan 3, dan tambah f4 sama dengan 1. F1 nilainya berapa? F1 nilainya 1/7. F2 nilainya K. F3 nilainya 1/7 juga. F4 nilainya 7K plus 4/14 sama dengan 1. Kalau kasusnya seperti ini sama-sama dikali berapa? Di sini ada penyebut 7, penyebut 7, penyebut 14. KPK 7 dan 14 kan 14. Jadi semua kali 14. 1/7 kali 14 kan 14 bagi 7 kan 2. 14 bagi 7 kan 2. Jadi ini jawabannya 2 tambah 14 kali K, 14K tambah 1/7 kali 14, 14 bagi 7 kan 2. Jadi 2 tambah 7K tambah 4/14 kali 14 kan 14-nya habis. Jadinya 7K tambah 4. 1 kali 14 kan 14. Kemudian 14K tambah 7K kan itu hasilnya 21K. 21K. 2 tambah 2 tambah 4 kan hasilnya 8 sama dengan 14. 21K sama dengan 14 kurang 8 itu adalah 6. Jadi K sama dengan 6/21. Sama-sama bagi 3, 2/7. Jadi K-nya 2/7. Jadi di sini kan ini sama dengan K. K-nya kita ganti nanti dengan 2/7. Sedangkan ini kan 7K plus 4/14 kita ganti dengan apa? Ya, coba ganti K-nya dengan 2/7. 7 itu kan K. 7 2/7 tambah 4/14. Coret 7-nya. 2 tambah 4 6. 6/14 sama-sama bagi 2, 3/7. Oh, jadi K yang di sini kita ganti dengan 2/7. 2/7. Sedangkan K yang di sini kita ganti dengan 7K plus 14 per 7K plus 4/14 nya kita ganti dengan 3/7. Nah, ini jadinya fungsi distribusi peluang variabel acak diskritnya yang benar. Barulah setelah itu kita bisa menjawab soal nomor B. Mengubah fungsi menjadi tabel dan grafik. Untuk tabel jadinya seperti ini. Tulis x besar dan fx dulu, kemudian masukkan x-nya. X-nya ada angka apa saja dari terkecil ke terbesar? Ada angka 1. Yang ini ada angka 2, ada angka 3, ada angka 4. Udah. Saat x-nya sama dengan 1, jawabannya berapa? Jawabannya 1/7. Saat x sama dengan 2, jawabannya berapa? 2/7. Saat x sama dengan 3, jawabannya berapa?
1/7 saat X-nya sama dengan 4, jawabannya berapa? 3/7. Jadi ini tabelnya. Kemudian selanjutnya kita buat grafik. Pertama ya buat koordinat kartesius dulu. Seperti ini dulu, sumbu horizontalnya X, sumbu vertikalnya Fx, masukkan nilai X-nya. Ya, nolnya wajib isi. Ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3, 4. Kemudian Fx-nya paling kecil 1/7, ada 2/7, ada 3/7. Kemudian saat X sama dengan 0 kan nggak ada, tetapi saat X sama dengan 1 kan 1/7 seperti ini. Kemudian saat X sama dengan 2 kan 2/7 seperti ini ya. Sebentar, seperti ini. Kemudian saat X sama dengan 3 kan 1/7 lagi seperti ini. Saat X sama dengan 4 kan 3/7, jadi seperti ini. Jadi nomor B selesai jawabannya. Kemudian yang C ditanya P X kurang dari 3. Kita bisa menggunakan dua cara di sini, cara standar atau cara komplement. Sekarang pakai cara standar dulu. Untuk X kurang dari 3, perhatikan nilai X-nya. Yang kurang dari 3 itu apa aja? 1 dan 2. Jadi F1 tambah F2. 3 nggak termasuk. Kalau kurang dari sama dengan 3 baru 3 termasuk. Kalau kurang dari 3 saja, ya 3 tidak termasuk. 1 dan 2 saja. F1-nya 1/7, F2-nya 2/7. 1/7 tambah 2/7, 3/7. Jadi jawabannya 3/7. Sekarang kita coba menggunakan cara 2, cara komplement. Jadi tulis P X kurang dari 3 sama dengan 1. Selalu 1. Dikurangi kebalikannya. P X kebalikan kurang dari itu lebih dari. Kurang darinya kan ini nggak isi sama dengan, jadi kebalikannya isi sama dengan. P X lebih dari sama dengan 3. Jadi di sini kebalikan dari kurang dari 3 adalah lebih dari sama dengan 3. Jadi sama dengan 1 dikurangi yang lebih dari sama dengan 3, artinya kan 3-nya termasuk, 4 juga termasuk. Jadi F3 tambah F4 sama dengan 1 dikurangi F3-nya 1/7, ini F4-nya 3/7. Satunya samakan penyebut, jadi kan 7/7 dikurangi 1 tambah 3, 4/7 sama dengan 3/7. Jawabannya sama. Kita coba ke soal terakhir, soal nomor 3 untuk video ini. Diketahui grafik fungsi distribusi peluang acak diskrit sebagai berikut. Ya, bisa kalian lihat gambarnya bagaimana. Nomor A, tentukanlah nilai K yang memenuhi. Nomor B, nyatakan grafik di atas sebagai tabel dan fungsi distribusi peluang acak diskrit. Dan nomor C, tentukanlah nilai dari P X lebih dari sama dengan 1 kurang dari 3. Pertama kita jawab yang A, bahwa jumlah nilai Fx itu harus sama dengan 1. Jadi X-nya sama dengan berapa aja dah digambarkan. Ada X sama dengan 0, jadi F0 ada, X sama dengan 1 juga ada, F1 ada, X sama dengan 2 juga ada, F2 ada, X sama dengan 3 ada, X sama dengan 4 ada, sama dengan 1. F0 nya 2K, F1 nya 2K, F2 nya 3K, F3 nya juga 2K, F4 nya K sama dengan 1. 2K tambah 2K 4K tambah 3K 7K tambah 2K 9K tambah K 10K. 10K sama dengan 1, K sama dengan 1/10. Jadi ini jawaban untuk yang A. K sama dengan 1/10. Jadi sekarang kita bisa perbaiki gambarnya. Di sini kan ada K.
K-nya kita ganti dengan jawaban kita itu adalah 1/10. 1/10. Sedangkan di atasnya kan ada 2K. 2 kali 1/10 kan 2/10 jadinya. Jadi ini kita ganti dengan 2/10. 2/10. Kemudian ada 3K. 3 kali 1/10 kan 3/10. Jadi 3K-nya kita ganti dengan 3/10. Baru bisa jawab soal nomor B. Yang B kan yang ditanya ubah grafik menjadi tabel dan fungsi. Kita ubah jadi tabel saja dulu. Di tabel kita buat dulu di atasnya X, di bawahnya Fx. X-nya ada angka berapa aja? Ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Saat X-nya 0, Fx sama dengan 2/10. Saat X1, Fx sama dengan 2/10. Saat X2, Fx sama dengan 3/10. Saat X3, Fx sama dengan 2/10. Saat X-nya 4, Fx sama dengan 1/10. Jadi tabelnya sudah selesai, kita tinggal nyari fungsinya. Fx sama dengan, lebih mudah kalau kalian lihat tabel. Pertama 0 untuk X yang lain, kemudian ya 1/10 kan Fx yang paling kecil 1/10 untuk X sama dengan 4 kan. Kemudian 2/10 untuk X sama dengan 0, 1, 3 kan, 0, 1, 3. Kemudian 3/10 untuk X sama dengan 2. Selesai jawaban nomor B. Kita kemudian jawab yang C. Yang ditanya adalah P X lebih dari sama dengan 1 kurang dari 3. Lebih dari sama dengan 1 artinya 1 ke kanan. Satunya termasuk artinya karena isi sama dengan. Dah. Kemudian kurang dari 3 artinya di sebelah kiri 3, tetapi 3-nya termasuk. 3-nya tidak termasuk. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2 aja. Ya, saya ulangi, lebih dari sama dengan 1 artinya di sebelah kanan 1, tapi satunya termasuk. Kurang dari 3 artinya di sebelah kiri 3, tetapi 3-nya tidak termasuk. Jadi X yang memenuhi hanyalah 1 dan 2. Jadi ini F1 tambah F2 sama dengan F1-nya adalah, bisa lihat tabel biar lebih gampang. F1-nya 2/10, F2-nya 3/10. Jadi sama dengan 5/10. Atau kalau mau disederhanakan jadinya sama-sama bagi 5, 1/2. Oke, sekian video saya. Saksikan video saya lain di channel ini. Akan ada bagian 3 untuk distribusi peluang variabel acak diskrit. Terima kasih.